Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Mau'izah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sama-sama senantiasa menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hingga pada pagi yang penuh barokah di tempat yang suci ini kita masih sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang membuat kita dapat berhadir di Masjid Al-Mau'izah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim yang sebagaimana biasa setiap hari subuh pada pekan pertama kita senantiasa diberikan kajian ilmu oleh yang sama-sama dihormati Ustaz kita, Murabi kita, Al-Mukarram Kiai Haji Umar Kasim. Itu Pak Ustaz, kami persilakan untuk memberi kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukurillah. Kami ni'mati tafadhalna ilaina ala wahya bi nikmati iman Islam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari yang indah ini Allah masih memperkenankan kita berada di tempat yang baik ini, tempat yang taat ini, tempat bisa kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk taat kepada Allah butuh perjuangan. Alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 25 Muharram 1442 Hijriah. Tak terasa waktu kita begitu cepat berlalu. 13 September 2020. Allahu Akbar. Begitu cepat yang dimana hidup ini tidak terasa. Itulah namanya dunia. Dunia artinya dekat. Dekat tak terasa. Kita baru kemarin rasanya seperti ini, ya seperti inilah jadinya. Seperti itu ya. Masa muda kita, waktu kita ini pasti ada kenangan-kenangan. Perasaan baru kemarin. Itu namanya dunia. Maka dunia dekat sementara hina, rendah itu artinya. Maka kita berada seperti ini, maka harus pandai-pandai dan menempatkan diri kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah
bersama orang-orang saleh. Semoga kita insyaallah selamat dunia akhirat kita. Itu. Itulah pribadi yang bersyukur. Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Berselawat kita selalu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aulan nasu bi yaumil qiyamah tarum alaihi salam. Riwayat Tirmizi bahwa orang yang paling utama umatnya nanti di hari kiamat adalah orang yang terbanyak selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan untuk banyak bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini di ayat Suratul Ali Imran ayat 18 19. Nah, itu kalau kita mampu menambahkan. Tapi ini 2 ayat dulu yang biasa kita baca ketika tadi biasa setelah sholat ya. Itu yang biasa kalau lebih panjang itu kita baca ini dalam Suratul Ali Imran ayat 18 19. Ini ayat ini adalah memuji orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Jadi orang yang mereka berkata ya Tuhan kami adalah orang yang beriman. Dengan kaitan ayat ini adalah syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu ya. Ini menjelaskan bahwa kita mentauhidkan Allah. Sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Baru kemarin membaca juga ini bagus sekali. Apa hikmah la ilaha illallah? Ini bibir atas sama bibir bawah tidak bergerak. Ya kan? Boleh coba dicoba itu. La ilaha illallah itu enggak bergerak bibir sama bibir. Enggak bergerak. Biasanya kalau kita ngomong pasti mulut ikut juga bergerak. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, bibir atas bibir bawah enggak bergerak. Dahsyatnya itu adalah kasih sayang Allah. Hikmahnya ketika kita mau meninggal dunia pas mati kan semua tubuh kita ini tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Semuanya kaku. Mulut pun kaku. Maka Allah berikan kasih sayangnya kepada kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bibir atas bawah tidak bergerak, lidah bisa bergerak. Nah, itu betul mujizat itu kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Itu adalah baik-baik. Boleh diulang-ulang la ilaha illallah. Ya betul ya. Itu tidak terasa itu. Ini atas tak bergerak. Kan luar biasa itu kamu lihat. Nah ini menyaksikan bahwa pujian umat Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa agama yang benar adalah agama Islam yang Allah ridhoi untuk hambanya. Ini perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengumumkan karena Islam itu artinya istislam, menerima. Jadi kalau kita sebagai orang Islam yang menerima Al-Quran dan Sunnah. Kalau menolak Al-Quran dan Sunnah berarti kita tidak dia katakan orang Islam. Itu kan dari segi bahasa. Jadi Islam, istislam artinya menerima. Saya menerima apa yang dari Allah dan Rasulnya. Saya pokoknya apapun saya bukan ngakal-ngakali, bukan menentang. Itu namanya Islam. Kemudian di sini kita lihat di sini adalah wa inqiyadi li dinillah. Jadi tunduk patuh kepada agama Allah. Di sini setelah itu Allah menyebutkan ayatnya adalah kesesatan ahlul kitab. Di dalam perbedaan agama mereka dengan perbedaan yang sangat besar, sangat dahsyat di dalamnya. Pertentangan untuk bisa diterima daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka berbuat berbagai macam hari ini dengan melalui pakai orang kita. Itu yang terjadi kemarin itu Menteri Agama. Itu luar biasa itu, perjuangannya luar biasa. Alhamdulillah untung ada majelis ulama kita juga ya menegaskan. Masakan
dai-dai mau disertifikasi, itu ya. Yang tidak cocok dan tidak dapat sertifikasi gitu ya. Seharusnya maka ulama-ulama kita ngomong kalau begitu menteri agamanya disertifikasi, gitu ya. Lulus nggak juz ammanya itu, fatihahnya, gitu ya. Kan kalau jadi menteri kan harus bebek bobotnya harus betul-betul gitu ya. Jangan kita yang direcokin terus gitu. Nah ini ada apa ini? Ini siapa di balik layar ini? Yang beliau kan sebagai ikon, itu. Ada yang di balik itu, Allah Akbar. Inilah umat Islam hari ini ditantang. Nah, orang Yahudi dan Nasrani ini bagaimana supaya kita di umat Islam lenceng gitu ya daripada akidah tauhid kita, gitu ya. Dengan segala macam cara, gitu ya. Bukan langsung, gitu ya. Tapi ada berbagai cara dipakai. Allah Akbar. Itu yang terjadi oleh supaya kita ini Islam itu hanya tinggal peradaban, Islam itu tinggal kenangan, hanya sekedar ucapan gitu ya. Padahal Islam itu adalah amalan, gitu ya. Amalan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, kemampuan kita, gitu ya. Kemudian ini menjadikan bahasa di sini syahadat adalah memutuskan, menjelaskan al-qisṭ itu adalah adil. Jadi al-qisṭ itu adalah adil. Adil agama itu asalnya adalah balasan. Ini mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam secara bahasa adalah istislam, menerima, al-inqiyad, tunduk patuh sepenuhnya. Jadi orang Islam itu maknanya adalah bersih karena Allah, menerima ya, segala sesuatu dari Allah. Itu namanya Islam. Itu yang supaya kita jelas betul-betul ya, nanti kita jelas apa makna daripada Islam. Kalau Muslim orangnya itu Allah Akbar. Di sini. Jadi fal Islam makna ikhlasu dini wal aqidatu lillah. Jadi orang Islam itu atau agama Islam itu adalah bersih murni terhadap agamanya dan akidahnya untuk Allah, tauhid, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kepada siapa kita bisa meminta pada hari ini di musim pandemi ini yang luar biasa, gitu ya, ya. Ya sekarang kita lihat lagi di Jakarta mulai lagi mau diberlakukan PSBB itu ya. Nah itu, Masya Allah. Nah itu. Jadi kita sebagai hamba Allah inilah diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul menerima go gitu. Sebab turunnya ayat ini di sini Rasulullah SAW memutuskan tinggal di Madinah. Gitu ya. Kadang alaihi kubara min ahbar Syam, jadi datangi pendeta-pendeta atau ulama-ulama Nasrani dari negeri Syam. Falamma dakhala alaihi arafahu bi sifati wa na'ati faqala lahu anta Muhammad. Ketika para ulamanya atau pendetanya ini bertemu dengan Nabi, karena agama samawati Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya tauhidnya sama aja, nggak ada perbedaan. Jadi Allahnya sama. Ya. Maka kalau yang betul murni akidahnya, sembelihan mereka itu tidak masalah untuk dimakan, karena dia menyebut nama Allah itu ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu tauhidnya itu sama, akidahnya sama, nggak ada perbedaan. Namun yang berbeda adalah syariat. Syariat itu amalan, seperti sholat. Ya, sholat itu yang sebelum menerima Rasulullah SAW sholat 5 waktu, ya kan pagi dan petang, itu 2 kali waktu itu, ya kan seperti itu. Tapi setelah menerima perintah 5 waktu sholat Isra Mi'raj ini sampai saat ini kan nggak ada perubahan dan 5 waktunya tetap seperti itu. Itu namanya syariat. Itu yang perbedaan. Tapi agamanya sama, yaitu tauhidnya sama. Itu namanya Islam, menerima. Jadi mereka juga menerima Allah dan Rasulnya. Ketika menerima ada kafir, ingkar, tertutup. Itu. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis di sini
Siratul Nabawiyah. Jadi agama Allah ini, syariat ini seperti satu bangunan. Ada batu bata yang belum terpasang satu bata. Jadi orang pada berkeliling, nengok. Rasanya ini bangunan ini nggak sempurna kalau nggak ada batu bata ini satu ini. Itulah aku, kata Rasulullah. Itulah Rasulullah penyempurna. Jadi agama Allah ini satu gitu ya. Nah, dari konsepnya tauhid. Jadi satu bangunan yang penyempurnaannya itu adalah Rasulullah SAW. Ada Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran itu ada kaitannya kitab Zabur. Kan kalau Zabur kan muji-muji. Yang Nabi Daud kan ketika memuji-muji Allah, Rasulullah tasbih, zikir, binatang-binatang burung pada berkumpul saking indahnya itu ya. Dalam Al-Quran banyak puji-pujian, itu ya. Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada namanya pujian, ada buku, itu ya, seperti raja ya. Itu juga sudah ada buku. Kemudian ketika Nabi Isa itu penyempurnaan berikutnya lagi. Maka ada nama istilah perjanjian lama, ada perjanjian baru, itu ya. Agama Allah, agama Islam inilah sebagai penyempurna, sempurna, inilah konsep Islam. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran memiliki dan penjelasannya bahwa penjelasan juga oleh Syekh Ali Sabuni, ada penjelasannya juga tentang kenapa ini juga dalam konsep Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam laki-laki boleh menikahi ahlul kitab perempuan, kan boleh kalau hukumnya. Jadi orang Islam yang laki-laki kuat agamanya boleh menikahi ahlul kitab. Tapi kalau yang wanitanya, wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh ahlul kitab yang laki-laki. Gitu. Akhirnya protes, berarti nggak adil dong, gitu ya. Di sini konsepnya, beliau menjawab bahwa Syekh Ali Sabuni di sini penjelasannya bahwa kenapa apa hikmah di balik itu? Kita ini umat Islam mengakui Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Betul. Sedangkan mereka tidak mengakui Rasulullah. Nah itu ya. Itu sebenarnya dasarnya. Jadi kalau mereka mengakui, berarti sama aja jadinya kan. Syahadat jadinya kan. Ya silakan. Kan seperti itu hukumnya. Luar biasa penjelasan beliau ini. Ulama kita ini ya, dari negeri Syam yang tinggal di Saudi Arabia, beliau ini dulu. Ada Syekh Ali Sabuni, ini kitabnya yang kita jelaskan tafsirnya. Kemudian kita melihat di sini syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di sini menjelaskan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya, itu ya, menunjukkan keesaan di sini karena kita melihat bahwa ada tauhid uluhiyah, ada ubudiyah ya. Uluhiyah, ada ubudiyah. Jadi kita uluhiyah la ilaha illallah, gitu ya. Ada tauhid rububiyah, rububiyah ya, Rob. Jadi mengesahkan Allah, jadi tiada Tuhan selain Dia, esa tunggal semua gitu ya. Kemudian ada rububiyah, Rob yang mengatur alam ini. Jadi alam ini sudah diatur sedemikian rupa, cuma kita yang biasa manusia merusak, gitu ya. Konsep tubuh kita, konsep alam ini semuanya Allah sudah atur. Itulah dia kembali kepada namanya rububiyah. Ini bahwa kita menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tunggal esa. Kita menyaksikan kekuasaan Allah di sini. Jadi ada dalil nakli itu melalui Al-Quran, ada dalil akal yang bisa kita lihat dari alam ini. Kalau pakai akal, contoh angka 0 itu tidak ada nilainya, sudah 0, walaupun 1000 nol, walaupun berjuta-juta nol, triliunan nol, kalau nggak ada yang angka hidup di situ,
Betul apa ya? Angka hidup di depannya tidak mungkin nol ini bernilai. Artinya di sini alam ini tidak akan punya nilai kalau tidak ada yang menciptakan. Betul apa ya? Tunggal Allah Esa, tidak mungkin alam ini tercipta kalau tidak ada yang menciptakan. Itu. Dan Allah itu tidak mungkin dua atau tiga kalau alam ini seperti ini. Karena kalau seandainya Tuhan itu, Allah itu dua, berantem dia. Betul tak? Ini akan berantem. Itu supaya bisa diterima. Oh, kalau Tuhan begini pertama, tidak begini bentuknya. Anda, ya kerjanya berantem ini ya. Betul tak ya? Tidak mungkin Allah seperti itu, mustahil. Betul tak ya? Maka Allah itu adalah satu Allah. Itu surah Ikhlas. Dalil nakli. Ini supaya Bapak Ibu mudah terima ya. Amalan ini bisa membahasakan dengan bisa diterima ya dengan mudah gitu ya. Karena kadang-kadang kita membaca di kitab akidah itu bingung juga. Itu ya. Nah, amalan ini berusaha mengintisari di sini. Jadi ya. Jadi kita menyaksikan kembali semuanya ketika kita melihat Allah, melihat kekuasaan. Kita contohnya ada COVID, ada itu macam-macam ini. Siapa yang menciptakan semua kekuasaan itu kalau bukan yang di atas? Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Mencipta. Tinggal manusia yang mau bertafakur tambah taat atau tambah jauh dari Allah. Itu ya. Nah, ini kita nyoba masalah tauhid sebenarnya ini kaitan. Kemudian berikutnya kita menyaksikan malaikatnya. Itu ya. Dan ahlul ilmi biwahdaniyatihi bidalali khalqihi wa bari'isatihi. Jadi kita menyaksikan malaikatnya juga, bahwa rukun iman itu juga termasuk percaya kepada malaikat yang ada diberi tugas masing-masing. Itu ya 10 malaikat contohnya. Itu ya diberi tugas. Tapi sebenarnya malaikat itu tak terhitung jumlahnya ya. Tapi ada garis besarnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kita menyaksikan dan beriman kepada malaikat, dan orang yang diberikan ilmu bisa mengenal Allah. Itu kan luar biasa. Ada alul ilmu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaiman bil qist, dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan di alam ini, di bumi ini dengan keadilan. Dengan membagi dari masa ke masa, Allah Maha Adil. Membagi rezeki kepada hambanya dengan adil. Bagian jangan berkata ada orang kaya orang miskin berarti Allah tidak adil. Itu salah besar. Karena rezeki kan kemarin ada penelitian di pasar Telkom ya. Ustaz ada bertanya, aduh kadang anak muda sekarang, anak cucu kita ini dikasih tahu menurut rezeki itu duit, gitu ya, materi. Kita ngomong seperti ini bahwa bisa ngaji, bisa ngumpul itu rezeki, dia terima gitu ya. Ini anak zaman now katanya, gitu ya. Ya seperti itu juga ada ya realistis gitu ya, materialistis. Nah inilah yang harus diberikan pemahaman. Anak seperti ini, generasi seperti ini harus diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu bukan dengan berupa materi, duit, bukan, jabatan, bukan. Tapi rezeki itu luas banget. Ada rezeki umur yang panjang, taat kepada Allah. Ada rezeki kesehatan, itu dah ya. Bisa saja duit banyak tapi tidak sehat-sehat. Bisa juga kita mungkin duitnya nggak banyak tapi sehat badan, gitu ya, nggak butuh biaya besar. Yang banyak duit butuh biaya besar. Kan kalau mahal di masalah ini. Lu tuh itu. Rezeki. Jadi rezeki itu luas. Ada ketemu keluarga, sehat badan, gitu ya. Itu rezeki semua, Bapak. Bisa ngaji seperti itu rezeki dari Allah. Coba kalau nggak dikasih Pak, kesempatan ke sini, nggak ngaji kita. Itu ya. Nah, jadi itu contohnya. Jadi Allah Maha Adil masalah ini ya. Sering kami ungkapkan bahwa ada orang secara materi
luar biasa melimpah. Tapi Allah tidak kasih bagian yang lain, yaitu berupa anak, keturunan. Tapi secara materi, melimpah. Ada yang diberikan anak, itu loh ya, banyak. Tapi secara materi, ya cukup jalan untuk makan, itu loh ya. Itu kan semuanya pemberian Allah ini. Maka terima apa yang Allah titipkan kepada kita, karena Allah itu maha adil untuk kita. Betul tak ya? Terima ya. Maka ibu terima, insya Allah syukurlah itu. Maka kami suka mengingatkan lah, sayangilah suami tanggal berapapun, itu penting banget itu. Betul ya? Karena tidak semua elok tanggal, gitu loh ya. Bagi bapak sayangilah istri seberat apapun timbangan berat badannya, ya sayang gitu ya. Jadi kita ini sebagai hamba Allah menerima, karena Allah maha adil masalah ini. Kenapa kita ini contoh adil? Kan ada adil terhadap orang lain, ada adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap orang lain, contohnya kita punya keluarga, kita menafkahi, kan itu namanya adil. Insya Allah memberikan nafkah di situ sesuai dengan kebutuhannya. Kita punya anak, keluarga, kita memberi, gitu ya. Itu kepada orang lain. Pemerintah kita yang terhadap rakyatnya, bagaimana, sudah adil atau belum? Itu kan kembali kepada yang bersangkutan. Itu kan konsep adil itu menempatkan suatu tempatnya. Itu ya. Bukan sama-sama rata dibagi, enggak. Kalau bagi rata sama, itu sering itu ada ilustrasi orang yang pendek badannya dengan dikasih bangku ya. Kalau di satu bangku semua dikasih, anak kecil, yang sedang, orang dewasa tinggi, nonton bola Pak, dikasih rata semua. Ada yang nengok, ada yang tidak nengok. Tapi kalau adil, ada yang pendek dikasih dua bangku, iya Pak ya, bisa nengok. Yang tinggi, ya nggak usah pakai, mungkin satu aja dipakai, sudah nengok. Artinya di sini menempatkan suatu pada tempatnya. Betul ya? Allah Akbar. Itu orang lain. Diri sendiri. Contoh sholat. Orang yang tidak sholat tepat pada waktunya, itu berarti dia zalim terhadap dirinya sendiri. Betul ya? Karena sholat itu kebutuhan. Gimana rasanya kalau sudah selesai sholat Pak Bu? Enak, gitu ya? Nyaman kan? Tapi kalau nggak sholat gimana rasanya itu? Apalagi dulu gelisahnya, apalagi terlambat bangun, ayam sudah turun di bawah itu, matuk-matuk di tanah itu ya, kita masih ketiduran, bangun ngos-ngosan lah tuh. Karena kita tidak adil terhadap diri sendiri. Itu. Jadi ada adil terhadap yang lain, ada adil terhadap diri sendiri. Itu contohnya ibadah. Contohnya harta. Kalau kita memperlaku adil terhadap harta, apa yang Allah titipkan, ada memang untuk kita, ada untuk saudara kita, ada orang lain. Tidak ya? Itu namanya adil. Luar biasa ya konsep Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi Allah itu maha adil terhadap segala keadaan. Kemudian la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah, yang ada di ini Tuhan secara hak kecuali Dia. Itu artinya penguatannya. Jadi kalau lafaz Allah itu tunggal ya. Tapi ketika ini banyak nih. Jadi kalau Allah lafaznya tunggal. Tapi kalau la ilaha, ilaha itu bisa menjadi dua, bisa jamak. Ilahun, ilahani, alihatun. Nah, jadi ilahun satu Tuhan, ilahani dua Tuhan, alihatun banyak Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan banyak Tuhan mereka itu ya, yang dituan-tuankan kan banyak ini. Kecuali Allah yang tunggal ini, Allah, la ilaha illallah. Luar biasa itu lafaz itu. Itu lebih mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sangat dalam. Untuk. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Azizul Hakim. Aziz di sini adalah yang maha perkasa, yang maha mengatur. Karena raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala dalam segala ciptaannya.
Jadi sehebat apapun manusia, pemimpin apapun dia, tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu ya. Kerajaannya Nabi Sulaiman itu yang pernah ada, tidak ada yang bisa mengalahkan pemimpin muka bumi, tidak ada. Itu. Dan Nabi Sulaiman pun bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana rendah hati dengan Allah. Itu dia. Semut pun baru dengar bahasanya, sampai takut untuk menginjaknya itu, sampai pemimpinnya semut minggirlah kalian, masuklah ke lubang tuban, dan nanti tentara Sulaiman nanti nginjak kan. Tapi Sulaiman dengar, gitu ya. Ada yang sepaham tentang itu bahasa semut gitu ya. Kalau dalam Al-Quran ada seperti itu, dan adalah Nabi Sulaiman yang salah. Itu akhirnya Nabi Sulaiman merasa, ya Allah, luar biasa yang memberikan. Bagaimana aku menjadi hamba yang bersyukur gitu. Orang bersyukur itu taat, bukan melampaui batas itu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama atau syariat yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam, agama tauhid. Berarti ya. Kemudian, wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm. Ya. Jadi wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Jadi siapa yang berbeda, di antaranya ini kaum Yahudi dan Nasrani dalam urusan agama, tauhid agama Islam, contohnya apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, padahal mereka sudah mengetahui. Jadi para ulama Yahudi dulu ini dia tahu sifat-sifatnya Rasulullah ini, sebab turunnya ayat ini, dan tahu sifatnya. Anta Muhammad, engkau Muhammad. Apa kata baginda Nabi? Ya saya Muhammad. Akhirnya ngomong lagi di pendeta di dua orang ini, wa anta Muhammad, wa anta Ahmad. Kan ada Muhammad, ada Ahmad. Kan namanya kan macam-macam itu. Iya, saya adalah Ahmad. Qala, akhirnya berkata, nas'aluka an syahadati. Aku bertanya di sini untuk menyaksikan, fa anta akhbartana biha amanna bika wa sadaqta. Engkau memberitahukan kami tentang ini, maka kami meyakini engkau adalah benar. Akhirnya faqala lahum Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berkata kepada keduanya, salani. Akhirnya diberitahukan di sini, salat di sini adalah menerima. Syahadat di sini bahwa syahidallah annahu la ilaha illallah. Maka kedua pendeta ini beriman, masuk Islam. Itu ya, karena dia melihat sifat Rasul. Jadi dari kitab-kitab sebelumnya itu sudah memberitahukan, Allah sudah memberitahukan beginilah ciri khas Nabi Muhammad. Itu ya. Maka pantaslah ketika ketemu dengan pendeta Buhairah, ketika Rasulullah ke negeri Syam, Buhairah itu artinya telaga ya. Karena memang Amal pernah di situ, pernah menyaksikan, melihat mata langsung itu namanya gereja Buhairah ya. Itu kan ada pendetanya, itu ada gerejanya di situ yang batu-batu doang gitu ya. Ternyata di sebelahnya itu ada telaga kayak danau gitu. Nah, itu. Jadi melihat ciri Nabi kita Muhammad SAW, coba-coba aja. Ini kalau diketahui sama si Yahudi bisa nanti mau dibunuh nanti. Karena dia tidak senang, gitu ya. Karena bukan dari golongan mereka. Nah itu contoh. Jadi mereka sudah tahu bahwa yang ada akan Nabi yang datang itu ciri-cirinya seperti ini. Dan ternyata ditanya di sini ke Muhammad, kan dia sudah baca kitab. Bukan? Iya ini. Dan dia melihat ciri-cirinya betul dia seperti itu. Maka pendeta ini dengan legowo, dengan jujur dia menerima bahwa inilah akhir Nabi akhir zaman. Itu Allahu Akbar. Jadi ini contoh bahwa agama yang lurus, agama Islam, tidak ada yang diterima Allah kecuali agama Islam yang lurus ini. Kemudian ini tinggal kita Bapak Ibu baru kita buka tanya jawab. Illa ba'da an a'lamu bil jadil niyah wal ayati bahira hakikatil amr. Di sini setelah diajarkan tentang dalil-dalil hujah-hujah
yang kuat, ayat-ayat yang jelas. Ini tidak bisa dipungkiri tentang kerasulan Rasulullah SAW. Siapa yang demikian itu ingkar, menyembunyikan, dia sombong, itu istighfari, malah melampaui batas, maka inilah orang yang sesat. Itu ya, sudah diberikan penjelasan yang nyata. Kecuali kalau dia belum tahu, itu lain perkaranya. Ini sudah tahu. Bagi yang bainahum, mereka ini karena dengki, dia tidak menerima. Yang biasanya kita ini tidak menerima kebenaran karena kita merasa paling benar. Betul tak ya? Membesar kita ini. Jadi kebenaran itu datanya bukan dari orang hebat, dari mana aja bisa datang itu kebenaran itu, ya. Bisa dari anak kecil, bisa remaja, bisa orang tua. Kebenaran itu dari mana-mana ada kebenaran itu. Betul tak ya? Maka kalau itu kebenaran ya kita harus menerima legowo. Tapi yang menyebabkan kita nggak menerima kesombongan, itu ya. Kita merasa pintar, kedudukannya lebih tinggi, gelarnya lebih banyak, itu tapi ya, itu macam-macam lah itu. Akhirnya kita menerima, menolak. Maka itulah iblis, dia menolak kebenaran. Itu, ya tergantung kita mau menerima sifat-sifat iblis atau tidak. Nomor 9 misalnya, gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, wa may yakfur. Jadi karena kita mencintai kekuasaan tadi menolak kebenaran ya. Siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Maka Allah itu sangat cepat azabnya ya. Hisabnya. Jadi hisab itu adalah perhitungan, Allah akan balas apa yang kita lakukan. Itu ya. Di dunia bisa Allah balas, di akhirat bisa Allah balas. Yang apa dilihat berdosa kepada kedua orang tua bisa Allah balas langsung. Ada tahapnya lah. Ya biasanya kalau orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya hidupnya ada masalah terus itu. Betul apa ya? Terkunci deh hidupnya. Atau berdosa sama suami, berantem sama pasangan. Itu biasanya ada langsung dikontani itu di rumah tangganya, masalah terus itu. Maka yang ada cekcok-cekcok dalam rumah tangga Bapak ya. Kalau masalah perbedaan kadang-kadang ada ya biasa lah itu Pak ya. Itu manusia ya. Tapi jangan ini berdosa kepada suami itu atau sama istri, karena ini akan Allah akan bisa membalas di dunia ini. Tidak ya? Belum mati bisa dikontani ini. Nah itu. Kemudian bersedekah, betul ya? Bersedekah itu biasanya, tapi jangan mengharap balasan Pak. Aku sudah bersedekah kok nggak dapat apa? Itu nggak jelas itu ya. Nah itu ya. Contohnya, nggak ada. Aku sudah bersedekah ini, umpamanya ini kok nggak dapat apa lagi sekian kali lipat. Itu jangan dipikirin itu. Kalau sudah memberi lepasin. Nah, aku tak mikir lagi. Maka kalau kebaikan dilupain, itu Pak ya. Kalau kebaikan dilupain, itu yang paling susah itu. Nah, aku sudah nolong dulu, dia nggak ingat aku. Betul tak begitu? Nah, tidak boleh kita seperti itu. Seperti itu Pak Haji. Ayat ini sangat luar biasa memberikan pelajaran berharga untuk kita. Kami kembalikan ke Pak Haji untuk ada tanya jawab. Baik Ustaz, dengan kesilan yang diberikan pencerahan kepada kita sekalian. Untuk itu ada masa waktu 7 menit untuk kita berdiskusi atau tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang masih dilakukan ataupun yang masih tahu tapi tidak ingat, kami persilakan untuk disampaikan. Pak Haji, silakan. Ada banyak. Ibu, ada yang mau ditanyakan kacamata beliau? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Menyakitkan. Karena kita pengen melupakan, tapi Malah keingat. malah teringat gitu. Dan itu sering terjadi Pak, kadang-kadang kan itu apalagi zaman sekarang Pak,
utang sama kita. Nah, sekarang kan Pak banyak itu. Malah yang ditagih itu yang marah kalau Lebih kita galak. ditagih. Lebih galak. Gitu, Pak. Nah, kadang-kadang kan Pak, kita kan kalau kita tidak menagih, saya pernah dengar malah kita berdosa. Kita akan Marah-marah. marah-marah. Serba salah jadinya. Apa yang harus kita Lakukan. tapi dari orang yang utang dengan kita, kalau kita diamkan atau kita terus menagih gitu Pak. Iya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kebaikan ya. Kita sudah berbuat baik sama dia, malah yang kita terima malah yang tidak enak. Ya, itu. Nah itu bisa terjadi, dan sering terjadi. Itu. Allah. Inilah ujian bagi kita. Ini sampai di mana tingkat keikhlasan kita. Ini tingkat kebersihan hati kita. Karena itu Allah uji kita di saat seperti ini kita begini, malah dia nggak sadar. Maka seperti ini minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha membalas masalah ini. Aku sudah melepaskan dan gini-gini masalah. Maka kita jangan bersandar kepada perbuatan, jangan bersandar kepada makhluk. Kalau kita bersandar kepada perbuatan dan makhluk, itu akan terjadi seperti ini. Iblis akan bermain, setan akan bermain dalam diri kita. Tapi kalau ibu bersandar kepada Allah, sudah nyerahkan kepada Allah urusannya, insya Allah dengan melalui proses ibu bisa menerima itu. Ya, aku memang tidak menginginkan apa yang balasan dia, saya tidak mikir ke situ. Itu lah ya. Kan kita ini orang biasa, orang awam, seperti itu. Aku sudah dulu nolong pada dia, nodong gitu ya. Umpamanya gitu Bu ya. Maka minta kebersihan hati sama Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali Allah. Itu Bu ya. Ngadunya sama Allah Bu ya. Sama manusia tanpa masalah. Maka kalau mau update status kecuali bisnis Bu ya. Kalau bisnis ya boleh update status. Aku jualan langkam hari ini. Itu boleh itu Bu ya. Tapi kalau masalahnya diupdate, aku lagi galau sama suamiku. Oh jangan Bu, ada aku. Nanti komennya banyak lah tuh. Itu Bu, apa masalah? Nah, itu. Jadi sama Allah. Itu ya. Harus dibuat latihan. Biasanya kalau orang jadi orang itu biasanya diuji dulu sampai tingkat mana kejelasan dia. Itu ya. Tidak usah dipikirkan karena itu pesan hukuman hakim. Orang yang memutuskan kita, kalau bisa sebisa mungkin kita yang menyambut. Betul ya? Orang yang pelit sama kita, kita yang sedekahin dia. Berat banget itu. Itu juga pesan Nabi itu. Seperti itu Bu ya. Orang yang menzolimi kita, kita maafin. Itu Bu ya. Ini sangat berat. Pak ya, ngomongnya gampang. Orang yang menzolimi kita, kita maafin. Betul Bu ya. Berat itu. Ya, nah inilah tingkat tinggi orang seperti itu. Maka ibu maafkan dia, ngadu sama Allah. Engkau lah yang tahu ya Allah. Itu ya. Insya Allah nanti Allah akan kasih hati yang lembut. Karena yang membolak-balikan hati adalah apa? Allah. Itu yang pertama ya. Ya terima padanya karena nggak bisa juga. Kemudian utang. Ya memang utangnya harus dibayar gitu ya. Nah ini ada gambaran-gambaran ilustrasi yang sangat lucu juga. Kalau orang yang belum berutang seperti kucing manis, itu tak ya, yang cantik banget gitu kucingnya itu. Kalau ada maunya. Tapi kalau sudah ngambil duit kita mau tagih kayak kucing galak gitu, mau menerkam gitu ya. Ini gambaran si pengutang itu loh ya. Allah Akbar, lebih galak ternyata daripada yang utang itu ya, tidak ya. Yang hak dia diingatkan malah dia marah-marah. Ganti nomor HP susah dihubungi. Itu ini kejadian hari ini. Ini orang kasar, maka pantaslah Nabi mengatakan bahwa tidak akan masuk surga yang punya utang. Betul ya? Orang yang berjihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, itu kalau punya utang nggak masuk surga. Itu. Ternyata berat juga. Itu ancaman bagi orang yang mau ngutang. Itu. Maka orang yang suka ngutang atau yang itu harus belajar agama lalu. Kalau tidak sanggup kan kita lihat di situasi dia. Itu dari memang orang yang tidak sanggup ini. Biar ya kapan dia sanggupnya. Kita biar. Nah, kita maka ada tanya itu baik-baik. Sudah ada kah? Jadi ya. Nah,
lihat ini situasinya Bu ya. Karena kalau keseringan juga dia juga orang ini Pak ya. Sebelum kita agak tanya sedikitnya, orang sudah disurvei. Contohnya 100 orang yang utang, 100 orang yang utang, itu yang bisa on time bayar utangnya hanya 25%, 25 orang kurang lebih. Yang 75 orang itu nggak bayar utang. Itu ya, sudah disurvei Pak. Yang betul-betul semuanya. Dan ada hadis Nabi, siapa yang punya utang, kalau dia tidak ada niat membayarnya, tidak ada niat bayarnya, kan ada orang yang punya utang kan niat punya bayar Pak. Allah akan susahkan hidupnya, tidak akan bisa bayar utangnya. Kalau dia punya niat, tidak bayar. Tapi siapa yang punya niat membayar utangnya, insya Allah sebelum waktunya atau pas waktunya Allah akan kasih cara untuk bisa bayar utang. Tapi yang sering terjadi itu, kita sudah punya duit, tapi kita mengalihkan yang lain, beli yang lain. Betul tak Bu ya? Ini musibah, celaka ini. Betul. Orang celaka ini. Ya Bu ya, Nabi sudah membantu di masalah ini. Nah, orang yang punya utang, di siang harinya sempit pergaulannya, di malam harinya susah tidurnya. Ya, kenapa? Nabi yang sudah mengingatkan kita ini. Jadi ini risiko orang itu ya. Kalau sudah seperti itu ingati sudah kamu sudah. Kalau memang di dunia ini kamu selesai, akhirnya kita aman ya terima. Betul ya. Nah, jadi ibu punya bank saldo aman dia nanti ibu. Semuanya seperti itu. Ya, kalau ibu bukan arti ibu nanti bangkrut ibu kalau sudah ditanya, tidak, Allah akan ganti yang lain. Itu prinsipnya. Dia tidak mau bayar urusannya dengan Allah. Itu tadi. Saya sudah mengingatkan. Yang salah kalau nggak diingati, sebenarnya dia tahu itu dulu. Nggak lupa itu, cuma pura-pura lupa aja. Itu. Allahu Akbar. Bu ya, ini siapapun kita, saya termasuk. Kalau saya punya utang, ibu punya utang, siapapun punya utang, berniatlah sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya bayar. Ya Allah, sebelum waktunya aku sudah selesaikan. Itu dia. Nyaman itu ya. Dan sering kami mengatakan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini yang tidak punya utang. Itu termasuk paling bahagia karena dia nggak ada pikiran. Itu udah lihat. Ini hari ini susah juga punya utang ya. Aduh, sudah jadi pegawai, itu sudah SK-nya itu sudah sekolah di bank itu. Itu kan biasanya itu seperti itu kita hari ini Pak. Sudah itu tidak bisa dipungkiri masalah itu. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu ya, itu kenyataan. Ya, nanti terserah ibu Bapak Ibu nanti, ya Allah jangan kedua kali. Gitu ya. Tapi godaan utang itu kalau sudah lunas dikasih gede lagi tuh. Betul tak? Ayo, ini pengalaman. Kalau sudah dikasih, nah orang banyak cerdas itu. Duit saya mana dipakai gitu. Dikasih double itu Pak. Dan ada yang punya utang di sini. Bukan Ustaz, ini rumah saya ini 2M. Rumahnya gue segitu-gitu, 2 kali minjam Ustaz. Oh, saya kira 2 miliar Pak. Ini ada ini bukan minjam, miliaran. Udah banyak puluhan miliar. Ustaz rasa-rasanya aku tidak bisa lagi mengembalikan. Udah gitulah aku sudah cek itu sama Pak. Tak bisa lepas. Jadi sudah masyarakat seperti itu. Dulunya aku tak mau, tapi aku dijebak sama kawan. Ini seperti itu banget. Ini saya tidak sebut tokonya ya, tapi saya kenal banyak. Itu dia curhat. Ya. Allah, kerajaan bagi Allah. Itu loh ya. Jadi selain baik sama Allah lagi kembalinya Bu ya. Nah, dia kalau memang dia bayar itu urusannya dengan Allah, nanti di akhir Allah yang dibalas. Lebih enak di akhirat. Kalau kamu selesai di dunia, nanti selesai. Itu Bu ya. Allah. Atau sedekahin aja Bu, udahlah. Bu kalau seperti itu lunas gitu ya. Kalau mau ngutang lagi malu dia itu. Betul tak ya? Kalau mau ngutang pasti malu dia. Nah itu Allah. Mungkin seperti itu aja. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu dan teman-teman saudara, kita ucapkan terima kasih kepada keluarga Haji Mustoro yang telah memberikan sedekahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan pahala yang berganda kepada keluarga Haji Mustoro keluarga. Amin.
Baik Bapak Ibu, mungkin satu penanya lagi kalau masih ada, silakan. Ada Pak Haji, Pak ya. Masya Allah, Ibu kita yang semangat di belakang. Silakan Pak. Iya. Salam. Terkait dengan utang-utang Ustaz. Masya Allah, lanjut. Kita punya utang sama seorang yang utang besar. Iya. Tapi kondisinya sekarang lagi baik Ustaz. Tapi kalau orang tahun depan tidak bisa membayar. Bagaimana hukumnya kita utang kita konversi ke emas Ustaz? Nanti dibayar kapan dia sanggup tapi dalam bentuk emas. Bagaimana hukumnya menurut kita Ustaz? Riba atau tidak? Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah akad. Jadi akad itu tidak boleh berubah-ubah. Jadi waktu minjam itu banyak gimana akadnya. Jadi tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Ini kan nanti kan malah berubah Bu ya. Kecuali kalau pas akad yang pertama itu, ini utang ya. Nanti konversi ke emas. Sekarang emas gila-gilaan harganya. Betul tak Bu ya? Apalagi Mas Joko Pak itu nggak ada lagi batasannya. Nah itu ya. Jadi banyak nggak boleh berubah. Apa akad pertamanya? Itulah yang harus ditepati. Contohnya kalau bayar utang sekian juta, segitu aja harus dibayar. Itu ya. Atau mungkin pakai nilai nanti standar harga barang ini nanti sekian. Biasanya itulah emas dulu dia. Biasanya kalau utang piutang itu biasanya emas jadi standar. Jadi kalau ukurnya emas ya Pak, biar saya tidak mengatakan bahwa sekian berguna sekian, tidak, standarnya emas. Karena emas itu tidak pernah turun atau gimana, dia stabil, bahasanya itu stabil. Ke zaman Nabi itu satu dinar itu seperti satu suku. Itu bisa beli 2 kambing atau seekor kambing besar. Dan hari ini kalau satu suku bisa nggak beli kambing Pak? Lebih Pak. Itulah Nabi SAW gitu ya. Duit tidak punya nilai dan dia bisa karena inflasi gitu ya. Nah ada nilainya di ujung-ujungnya. Jadi akadnya pertama yang harus jelas itu ya. Tidak boleh nanti berikutnya berubah. Karena itu namanya punya akad dua jadinya. Berubah kan namanya Bu. Dalam Nabi melarang 2 akad dalam satu transaksi. Gak boleh Bu ya. 2 akad dalam satu transaksi. Nanti ke depannya malah berubah lagi. Kalau begitu kita konversi lagi ya. Itu Bu ya. Berarti kalau akadnya awalnya emas itu jumlahnya emas boleh. Iya, nanti kalau sudah akad awalnya seperti itu ya, itulah bayarnya senilai itu. Senilai itu Bu boleh. Mau pakai emas atau mau pakai itu tapi nilainya senilai itu. Kan nggak keluar Bu ya. Nah, bagusnya ya kalau senilai emas ya nilai emas. Tapi kalau pakai duit, nanti saya bayar duit sekian ya nggak boleh Bu. Dirubah-rubah nggak boleh. Jadi akad pertama itulah yang menjadi tolak ukur. Maka hati-hati, maka kita jual beli itu harus tawar-menawar dulu kan, kesepakatan dulu ya. Tapi yang benar seperti yang benar. Baru insya Allah pakai tanda tangan ini. Nanti itulah yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan. Ya Bu ya. Nah, itu boleh dikonversi emas boleh Bu. Nanti ini senilai emas ya sekarang ini. Nanti bayarnya terserah kapan sanggupnya. Kan ada mau bayar kapan gitu ya, bulan depan atau 3 bulan depan itu Bu ya. Dan biasanya utang itu suka meleset bayarnya pada umumnya Pak. Itu dan ya. Makanya sekarang itu orang juga tukang kredit itu juga gila-gilaan juga kalau nagih itu Bu ya. Karena dia on time. Enggak. Hati-hati Bu yang namanya pinjol itu. Karena nggak pinjol itu suka SMS itu. Pinjaman online. Itu lebih jahat daripada iblis itu. Jahat sekali itu. Hati-hati jangan terjebak di situ, gila-gilaan itu. Banyak orang yang terjerat itu. Jangan tergiur dengan itu tanpa ambulan ya. Itu. Biarin aja, tidak usah itu berpeduli. Seperti itu Bu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Haji mungkin sudah cukup aja. Mari kita berdoa. Baik, waktu jualan misalkan kita akhiri kajian kita untuk pada pagi hari ini ditutup dengan doa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurlah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatu selamat dan ila yaumil Ya Allah, hamba ini doa Allah banyak dosa, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Bila kebaikan ini yang kami lakukan, luruskanlah ya Allah, semua kami bisa mengamalin ya Allah. Bila suatu ada kesalahan kami, ampunilah dosa kami ya Allah.
karena hamba ini doa lemah, tempatnya salah ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang soleh, hamba yang baik, hamba yang Engkau terima ya Allah. Jadikanlah orang atau siapapun yang berkaitan dengan masjid ini yang terima dengan kebaikan, siapapun yang memberikan, yang mengantar, berikanlah kemudahan keberkahan hidupnya ya Allah, keselamatan dunia akhirat ya Allah. Semoga kami di antara kami ada anak-anak keturunan kami menghafal Quran ya Allah, yang memberi syafaat kepada kami ya Allah, terkhusus kepada kedua orang tua yang diwakilkan mahkota dan risau kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Wadud ya Allah, kasihanilah ya Rabbul Kahilah hidupnya penduduk di sini, saudara-saudara kami ya Allah, jamaah yang ada di sini ya Allah. Apa masalahnya ya Allah, Engkau memberikan jalan keluar hidupnya ya Allah. Punya utang, Engkau mudahkan untuk bayarnya ya Allah. Ya Allah ya Karim, dan Engkau yang maha memberi segala-galanya ya Allah. Kepada Engkau lah yang kami meminta dan memohon ya Allah. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Manusia pasti bisa menambah masalah. Manusia itu hanya wasilah bersama-sama ya Allah dengan Engkau ya Allah. Kepada Engkau lah segala-galanya ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa maula wa ni'mal nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.